Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Izinkan kami untuk menjelaskan tentang representasi pengetahuan dan logika. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami ada Firial Aufa Fahrudin dari NIM H1D023018. Selanjutnya ada Raditya Yusuf Ramadan dari NIM H1D023056. Terus ada Muhammad Azka Mauzaki Setioko dari NIM H1D023066. Dan selanjutnya ada Elsa Melia Pusparani dari NIM H1D023092. Dan selanjutnya ada saya sendiri, Muhammad Naufal Zakwan, dari NIM H1D023094. Dan terakhir ada Muhammad Fadel Fausta dari NIM H1D023 113. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi representasi pengetahuan itu adalah cara bagaimana pengetahuan dalam suatu sistem informasi atau kecerdasan buatan di organisasi disimpan dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Ada dua bagian dasar sistem kecerdasan buatan. Yang pertama ada basis pengetahuan, berisi fakta tentang objek-objek dalam domain yang dipilih dan hubungan di antara domain-domain tersebut. Yang kedua ada inference engine, merupakan sekumpulan prosedur yang digunakan untuk menguji basis pengetahuan dalam menjawab suatu pertanyaan, menyelesaikan masalah, atau membuat keputusan. Next. Ada bentuk-bentuk representasi pengetahuan. Yang pertama ada representasi logika. Logika adalah bentuk representasi pengetahuan yang paling tua. Proses logika adalah proses membentuk kesimpulan atau menarik suatu inferensi berdasarkan fakta yang telah ada. Yang kedua ada representasi frame. Frame adalah kumpulan atribut dan nilai terkaitnya yang menggambarkan suatu entitas di dunia nyata. Ini adalah struktur yang terdiri dari slot dan nilainya. Yang ketiga ada jaringan semantik. Jaringan semantik adalah bentuk representasi pengetahuan yang menggunakan node yang mewakili objek dan garis untuk menggambarkan hubungan antar objek. Yang keempat ada aturan produksi. Representasi berbasis aturan produksi memiliki banyak properti penting untuk representasi pengetahuan. Biasanya terdiri dari aturan produksi, memori kerja, dan siklus pengenalan atau tindakan. Next. Baik, selanjutnya ada logik atau logika. Logika adalah bentuk representasi pengetahuan yang paling tua. Proses logika adalah proses membentuk kesimpulan atau menarik suatu inferensi berdasarkan fakta yang telah ada. Proses dari logika sendiri, yang pertama ada input berupa premis atau fakta. Selanjutnya, melalui proses logika menghasilkan output inferensi atau kesimpulan. Next. Yang selanjutnya ada deduktif. Dimulai dari prinsip umum untuk mendapatkan konklusi yang lebih khusus. Contohnya, premis, jika hujan turun, saya tidak akan berangkat kuliah. Premis yang kedua, hari ini hujan turun. Lalu menghasilkan konklusinya yaitu, hari ini saya tidak akan berangkat kuliah. Selanjutnya ada induktif. Induktif sendiri merupakan kebalikan dari deduktif. Dimulai dari fakta-fakta khusus untuk mendapatkan kesimpulan umum. Contohnya, premis 1, aljabar adalah pelajaran yang sulit. Premis 2, geometri adalah pelajaran yang sulit. Premis 3, kalkulus adalah pelajaran yang sulit. Konklusinya yaitu, matematika adalah pelajaran yang sulit. Next. Ya, logika proposisi. Logika proposisi adalah meresmikan fakta sebagai proposisi atau pernyataan sederhana yang bisa bernilai benar atau salah. Ada beberapa operator logika yang digunakan dalam logika proposisi, yaitu konjungsi atau dan, disjungsi, or, negasi, not, implikasi, jika maka, dan ekoferensi atau jika dan jika. Bisa dilihat di sebelah kanan, konjungsi benar apabila dua-duanya bernilai benar. Jika disjungsi bernilai benar jika salah satu bernilai benar. Implikasi terjadi menggunakan pernyataan jika maka. Lalu untuk ekuivalensi atau biimplikasi pernyataan bernilai benar jika dua-duanya bernilai sama. Bisa dilihat benar-benar atau salah-salah. Mari kita lihat salah satu
Contoh di sini ada proposisi Z menyatakan Dengklek dan Canek memenangkan lomba IOI pada tahun 2017. Walaupun hanya iseng, mereka hanya belajar 1 malam di internet atau buku. Ada premis yang dituliskan yaitu P. Dengklek akan memenangkan lomba IOI 2017. Q. Canek memenangkan lomba IOI 2017. R. Mereka serius. S. Mereka belajar di internet. Lalu T. Mereka belajar di buku. Karena Dengklek dan Canek memenangkan lomba, maka P dan Q bernilai true dan harus dituliskan dengan N. Karena ada tulisan dan. Lalu mereka hanya iseng, maka ingkaran dari R, mereka serius, jadinya not R. Disambungkan dengan operator N di dalam memenangkan lomba dan mereka serius. Lalu ada operator yang terakhir yaitu mereka hanya belajar 1 malam di internet atau buku. Belajar di internet adalah premis S dan belajar di buku adalah premis T. Jadi kita bisa simpulkan bahwa S or T lalu digabungkan dengan premis yang lain menjadikan proposisi Z bisa dinyatakan dalam P, N, Q, N, not R, N, S or T. Oke, selanjutnya ada logika predikat. Logika predikat merupakan pengembangan dari logika proporsional dengan masalah pengkuantoran dan menambahkan istilah-istilah baru. Nah, pertama itu ada kuantor universal yang selalu bernilai benar. Contohnya itu semua gajah mempunyai belalai. Nah, X untuk gajah, X untuk belalai. Bentuk logika predikatnya itu untuk semua X, jika X ekor gajah, maka X mempunyai belalai. Selanjutnya itu ada kuantor eksistensial. Bisa bernilai benar atau bisa juga bernilai salah. Ada bilangan prima yang bernilai genap. X untuk bilangan prima dan X untuk bilangan bernilai genap. Bentuk logika predikatnya adalah ada X, yang X adalah bilangan prima dan X yang bernilai genap. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada argumen. Nah, argumen ini itu adalah entitas atau nilai yang diberikan kepada suatu predikat atau fungsi. Argumen mengisi tempat kosong dalam predikat, memberikan informasi spesifik tentang apa atau siapa yang sedang dibicarakan. Itu di bawah ada contoh yaitu X adalah penguin, X adalah burung, X bisa terbang. Maka untuk semua X adalah burung, maka X itu bisa terbang. Dan selanjutnya. Nah, jika penguin, maka kita bisa menyimpulkan tidak bisa terbang. Ya, selanjutnya ada kuantor. Kuantor ini sendiri adalah simbol dalam predikat yang menunjukkan seberapa banyak objek dalam domain tertentu yang memenuhi suatu kondisi. Kuantor digunakan untuk menyatakan jumlah atau cakupan objek yang memenuhi suatu kondisi. Kuantor ini dibagi menjadi dua. Yang pertama tuh ada kuantor universal, bisa dilihat simbolnya seperti itu. Kuantor universal ini menunjukkan bahwa suatu pernyataan berlaku untuk semua elemen dalam domain. Kuantor universal memungkinkan kita untuk menerapkan predikat pada semua anggota dari semesta pembicaraan. Dan kuantor yang selanjutnya ada kuantor eksistensial. Kuantor eksistensial ini menunjukkan bahwa ada setidaknya satu elemen dalam domain yang memenuhi pernyataan. Kuantor eksistensial ini menjamin bahwa predikat yang kuantifikasi berlaku untuk setidaknya satu anggota dari UD. Ya, lanjut. Ya, selanjutnya tuh ada interferensi. Interferensi logika adalah proses penarikan kesimpulan dari beberapa bukti atau premis yang ada. Berdasarkan jumlah premisnya, interferensi pada dasarnya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada interferensi langsung, yaitu proses membuat kesimpulan dari sebuah premis sehingga kesimpulan adalah sama dengan premis. Contohnya, premisnya tuh ada Ana selalu hadir tepat waktu ke kampus. Dan kesimpulannya adalah Ana tidak pernah datang terlambat ke kampus. Nah, seperti itu. Untuk interferensi yang kedua adalah interferensi mediasi. Interferensi ini adalah proses membuat kesimpulan dari dua atau lebih premis yang saling terhubung secara logika.
Contohnya seperti di sini ada dua premis, yaitu yang premis yang pertama adalah jika Ana hadir tepat waktu ke kampus, Ana tidak ditegur dosen. Dan premis yang kedua adalah Ana ditegur dosen. Maka kesimpulannya adalah Ana tidak hadir tepat waktu ke kampus. Ya, silahkan selanjutnya. Selanjutnya ada kelebihan logika. Untuk kelebihan yang pertama yaitu konsistensi dan ketelitian. Dengan menggunakan aturan logis, AI dapat mengurangi kesalahan yang sering terjadi pada manusia. Nah, yang kedua ada kemampuan untuk mengolah data besar. Logika juga dapat digunakan dengan menemukan pola dan hubungan untuk mengolah data dalam jumlah besar. Kelebihan yang ketiga yaitu dokumentasi keputusan. Setiap langkah dalam pengambilan keputusan dapat terdokumentasi sehingga lebih mudah untuk dilacak untuk meningkatkan transparansi atau akuntabilitas. Dan yang terakhir itu ada permanen dan mudah diduplikasi. Pengetahuan yang disimpan bersifat permanen dan mudah diduplikasi. Hal ini juga berguna untuk transfer pengetahuan untuk peningkatan. Next. Selanjutnya ada keterbatasan dari logika. Yang pertama, kurangnya kreativitas. Logika sangat efektif untuk menangani masalah terstruktur, namun kurang mampu untuk menangani situasi yang memerlukan intuisi dan kreativitas. Yang kedua itu bias algoritmik. Jika data yang digunakan tidak representatif atau bias, maka keputusan yang dihasilkan juga kemungkinan akan bias. Yang ketiga, tidak mampu menghadapi ketidakpastian. Banyak hal di dunia nyata yang ambigu dan tidak pasti, sehingga pendekatan berbasis logika tidak selalu efektif. Dan yang terakhir, biaya implementasi. Membangun sistem berbasis logika memerlukan perangkat khusus yang kompleks. Salah satunya biaya pemeliharaan untuk IT dan pengembangan juga perlu diperhatikan. Oke, selanjutnya ada aplikasi praktis. Yang pertama di bidang representasi pengetahuan, digunakan dalam pengembangan chatbot dan virtual assistant. Sistem akan memberikan jawaban berdasarkan pengetahuan yang disimpan. Yang kedua ada logika proporsional, digunakan dalam sistem pakar, di mana sistem akan menilai kondisi dan membuat inferensi berdasarkan aturan ditentukan. Yang ketiga ada logika fuzzy, digunakan dalam sistem kontrol, misalnya pengaturan suhu otomatis, di mana keputusan berdasarkan data tidak pasti antara 0 sampai dengan 1. Next. Kesimpulannya, representasi pengetahuan adalah cara bagaimana pengetahuan dalam suatu sistem informasi atau kecerdasan buatan di organisasi disimpan dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Salah satu bentuk representasi pengetahuan itu sendiri adalah logika. Proses logika adalah proses membentuk kesimpulan atau menarik suatu inferensi berdasarkan fakta yang telah ada. Dalam dunia informatika, representasi pengetahuan telah membantu umat manusia menggambarkan dunia nyata, membuat keputusan dengan efektif, dan memudahkan interaksi antara manusia dan teknologi. Contohnya hadir dalam aplikasi praktis seperti sistem pakar, chatbot, virtual assistant, sistem kontrol, dan banyak hal lainnya. Ya, sekian dari kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Jangan lupa like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Jangan lupa komen untuk pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.